Halo semuanya, kembali lagi ke Tobit, tontonan berita dalam 7 menit. Wah, sekarang sudah ada di Tobit ke-60. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Dalam musim gugur yang semakin dingin nih, apa saja kira-kira persiapan teman-teman untuk menjalani musim yang mulai dingin? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat ya dalam menjalani rutinitas. Langsung saja kita ke berita yang pertama. Pada tanggal 11 Mei yang lalu, seperti biasa, teman-teman di wilayah Santa Maria secara rutin melangsungkan pertemuan bulanan mereka. Pertemuan kali ini dimanfaatkan oleh koordinator wilayah untuk memperkenalkan para calon ketua KKI Melbourne periode 2024-2027 di Gereja Saint Martin de Porres. Sosialisasi kali ini adalah sosialisasi yang pertama yang tidak dihadiri oleh salah satu calon, yaitu Saudara Julius Indria, dikarenakan beliau melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Suci. Pertemuan berlangsung dengan baik dan mendapatkan masukan, ide, dan harapan dari wilayah yang didominasi oleh keluarga-keluarga muda. Semakin banyak cerita, semakin banyak lucu, dan itulah yang membawa saya dan keluarga saya semakin mendekati terus kepada pelayanan. Bercicat dengan mereka akan setia gitu. Dan ada kategori juga di KKI Melbourne, di mana saya bisa memperdalam iman Katolik saya. Keesokan harinya, yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei, yang kebetulan merupakan minggu kedua di bulan Mei, Victoria merayakan Hari Ibu. Perayaan ini pun sekaligus dirayakan bersamaan dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis sebelumnya. Namun, Keuskupan Agung Melbourne menetapkan perayaan tersebut dirayakan bersamaan dengan hari Mother's Day. Perayaan berlangsung baik dan meriah dengan petugas tata laksana dari wilayah Santo Franciscus dan KOR dari wilayah Santa Teresa. Di akhir misa, semua ibu-ibu diminta foto bersama dengan Chaplain KKI Melbourne, yaitu Pastor Blasius Trinold Asa SVD. Masih di hari yang sama dan di gereja yang sama, yakni Santo Joseph Port Melbourne. Pada kesempatan kali ini pula, sebelum misa terakhir, tim Komisi Pemilihan Umum atau KPU KKI Melbourne mensosialisasikan para calon ketua KKI Melbourne periode 2024 dan 2027 dan memberi kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan motivasi dan alasan mereka mengapa mau dicalonkan. Perkenalan dan sosialisasi berlangsung dengan lancar dan disambut antusias umat di Saint Joseph Port Melbourne. Saya juga sebagai seorang ibu yang bekerja dan mengurus rumah tangga juga. Panggil dan dicalonkan menjadi pelayan umat di KKI Melbourne. Seusai perkenalan dan mensosialisasikan diri di gereja Saint Joseph Port Melbourne, para kandidat ketua KKI Melbourne periode 2024-2027, para pengurus inti KKI Melbourne yang sekarang, dan perwakilan para koordinator wilayah dan kategorial berkumpul bersama dalam pertemuan yang bertujuan untuk memaparkan aturan dan tata cara pelaksanaan pemilu KKI Melbourne yang akan berlangsung pada tanggal 26 Mei nanti. Setiap wilayah dan kategorial diminta untuk menunjuk 2 orang perwakilan yang nantinya akan membantu memverifikasi anggota-anggota mereka yang akan hadir di hari pemilihan. Waktu registrasi, waktu memberikan surat, tapi kalau ada silakan. Nanti itu pada saksi apa akan kita jelaskan juga. Dari pengurus KKI, tolong nanti juga siapkan saksi. Nanti dari umat KKI akan. Dalam bulan Rosario di bulan Mei, teman-teman dari Mudika Melbourne melangsungkan Rosario bersama di hari Jumat lalu di apartemen Aurora. Rosario dihadiri sekitar 32 orang, kemudian dilanjutkan dengan pengajaran tentang Bunda Maria oleh Chaplain KKI Melbourne, Pastor Blasius Trinold Asa SVD. Love Mudika! Yes, Mudika! Pada hari Jumat yang lalu, yakni pada tanggal 17 Mei, teman-teman mengikuti sesi training doa syafaat bulan lalu, berkumpul bersama dalam rangka merefresh kembali apa yang telah didapatkan selama pelatihan yang dilangsungkan selama 2 kali hari Rabu yang berlangsung bulan lalu. Pertemuan diawali dengan bernyanyi bersama
dan dilanjutkan dengan sharing pengalaman berdoa dan diakhiri dengan saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Pada Sabtu tanggal 18 kemarin, selesai kegiatan wilayah yakni Rosario bersama di kediaman Om Richard dan Tante Lilian, tim KPU KKI Melbourne memperkenalkan para calon ketua KKI Melbourne untuk periode mendatang. Perkenalan kali ini di tengah-tengah umat dari wilayah Santo Franciscus yang memilih kendala dan situasi yang berbeda pula dengan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Victoria. Bersoal jawab dan penyampaian ide baru dan harapan ke depan dari umat wilayah Santo Franciscus berjalan cukup lancar malam itu. Yang kedua mungkin karena saya cinta KKI Melbourne, karena saya merasa KKI Melbourne ini adalah rumah kedua saya. Ya, itu karena saya merasakan secara dari pribadi dan keluarga itu saya merasakan itu kedamaian, kesenangan menjadi seorang pelayan Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman. Mengingatkan kembali pentingnya kegiatan ini bahwa pada tanggal 26 Mei nanti, yakni setelah misa di St. Pascal Box Hill, kita akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih ketua KKI Melbourne untuk periode 2024-2027. KKI Melbourne akan melangsungkan kursus persiapan perkawinan bagi umat atau pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan secara Katolik. Kursus akan berlangsung hybrid, yakni online Zoom pada hari pertama dan in person pada hari kedua setelah misa di St. Joseph Port, Melbourne. Sekian kumpulan berita dan pengumuman pada edisi Tobit kali ini. Sampai jumpa di Tobit selanjutnya.